Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pendengar Radio Eski di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Sulukaubu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang, beserta para jemaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan untuk menimba ilmu di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Kembali di sini saya Suni Nabila untuk hadir menemani di program Hikmah Senja langsung dari Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Eski Radio 104,3 FM Pangkal Pinang dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi hari ini di hari Minggu 23 Maret 2025 atau bertepatan di 23 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentunya sambil kita menantikan waktu berbuka puasa, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji, mencari ilmu untuk di sore hari ini bersama narasumber kita. Insya Allah ada Ustadz Ainur Rashid. Beliau ini adalah imam tetap Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang dan tentunya insya Allah tema yang akan kita bahas hari ini tentang evaluasi diri. Apakah puasa kita di tahun ini sudah maksimal belum sih gitu ya. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Nah, kebetulan narasumber kita juga sudah hadir di hadapan saya, pastinya udah gak asing lagi untuk para jemaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Ini panggilannya Ustadz Ainur. Boleh? Boleh ya? Rashid boleh. Oke, Masya Allah. Jadi beliau ini udah sering banget saya lihat di Facebook gitu ya. Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang tentunya. Karena beliau ini adalah salah satu imam tetap juga di Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Nah, terkait dengan tema kita hari ini Ustadz tentang evaluasi diri, di mana hari ini sudah hari ke-23 gitu ya di bulan Ramadan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar juga untuk diri kita pribadi tentunya ya. Apakah sudah maksimal belum sih puasa kita di Ramadan tahun ini? Nah, menurut Ustadz sendiri gimana Ustadz sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini? Ya, terima kasih Mbak Sania atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Radio SK 104,3 FM Pangkal Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk kita sore hari ini adalah evaluasi diri Pak ya. Berkaitan dengan Ramadan kita, apakah sudah maksimal atau belum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu akan menjadi maksimal atau tidaknya kita bisa melihat dari kewajiban yang ada pada Ramadan sendiri. Jadi pada bulan Ramadan di sini kewajibannya adalah berpuasa, Pak. Nah, berpuasa. Maka salah satu ciri kita melihat maksimal atau tidaknya, kita lihat puasanya terlebih dahulu. Maka salah satu Ramadan bisa dikatakan maksimal jikalau puasanya itu maksimal. Lantas bagaimana dengan puasa kita?
Yang kita ketahui berkaitan dengan puasa itu tidak makan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tidak makan dan tidak minum. Lalu kemudian apakah dengan demikian puasa itu bisa dikatakan maksimal? Itu bertolak belakang dengan hadis Nabi Muhammad SAW, belum bisa dikatakan maksimal. Apa kata Rasulullah? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi hanya mendapat lapar dahaga. Berarti kalau hanya menahan tidak makan dan tidak minum belum cukup berarti, Pak. Lantas bagaimana berpuasa yang sesuai dengan anjuran? Oh, ternyata berpuasa di sisi lain tidak makan dan tidak minum, ternyata seluruh anggota badan juga berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap tangan, kemudian kaki, mata, mulut, hati, dan seluruh anggota badan itu juga dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan Ramadan tak hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan seluruh anggota badan dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa saja yang membatalkan pahala puasa? Secara fikihnya dia sah puasanya, Pak, tak batal. Tapi pahalanya hilang. Al hadis au kama qal khamsun yuftirna as-saima. Ada 5 yang merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Kemudian yang kedua an-namimah, al-kadhibu, wan-nadru bisyahwati, al-yaminul kadhib. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu ghibah. Nah, ngerompi, Pak. Ini nih pertanyaan besar ini. Iya. Ngerompi. Menghibah itu maksudnya membicarakan orang tentang keburukannya. Kalau dia mendengar dia sakit hati, ada yang kata tahu, itu namanya menghibah. Kalau berbicara kebaikan beda lagi, itu namanya bukan menghibah, membicarakan keburukan orang. Ya tapi dia kan betul Pak Ustadz, dia sudah berbuat keburukan. Saya menceritakan apa adanya. Justru adanya seperti itu namanya ghibah. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Mengadu domba binatang ataupun manusia. Di saat berpuasa seperti itu sah puasanya, tapi pahalanya hancur. Bilang sama si A, kamu ini seperti ini, seperti itu, kepada si sebelahnya seperti ini, seperti itu, akhirnya jadilah pertengkaran. Gara-gara an-namimah, yaitu adu domba. Kemudian yang berikutnya adalah al-kadhib, berbohong, Mbak. Halo, kamu di mana? Alhamdulillah saya di masjid, ini tengah tahajud. Padahal nongkrong di warung kopi dia. Berbohong dia. Ternyata ini yang biasa orang pahami mungkin menghibah an-namimah al-kadhib ini hanya berlaku di siang hari. Ternyata juga sampai malam hari, Pak. Baru Ramadan itu menjadi utuh dan menjadi maksimal dengan demikian. Karena puasa itu adalah sebuah latihan. Tak boleh berbohong. Kemudian yang berikutnya adalah an-nadru bisyahwati, yaitu memandang dengan syahwat, baik terhadap pasangan kita di siang hari. Nah, kalau ini berkaitan dengan siang hari, berkaitan dengan pasangannya. Jadi walaupun pasangan kalau di siang hari bersyahwat, itu juga menghilangkan pahala puasa, harus dihindari. Kalau misalnya melihat batu, Pak Ustadz, batu ternyata dia nafsu, misalnya syahwat misalnya, itu juga bagian dari itu. Kemudian yang terakhir adalah yang membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul kadhib, yaitu sumpah yang palsu. Para pendengar Radio SK 104,3 FM Pangkal Pinang ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan sumpah palsu ini tak boleh kita jadikan mainan. Karena di sisi lain juga berdosa, apalagi berpuasa. Di luar bulan Ramadan saja bersumpah palsu itu harus berpuasa 3 hari. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang agung, bulan penuh maghfirah, berkah dan lain sebagainya yang penuh dengan keagungan, tentu harus dijauhi, jangan sampai main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 dari yang 5 ini datangnya dari mulut, Pak.
Nah, dari mulut. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Walaupun dia menjerit kelaparan dan kehausan, Pak. Tapi ketika berpuasa lisannya kotor, ya termasuk yang tadi itu, menfitnah, mencaci maki, sumpah serapah, menjelek-jelekkan, menghibah. Falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak memperhatikan puasa orang tersebut. Walaupun dia merintih, menangis sampai karena menahan lapar dahaga yang dia alami, tapi lisannya tak dijaga, percuma puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dosa mulut adalah memakan barang yang haram. Barang yang haram. Termasuk dosa mulut adalah memakan barang yang haram. Contohnya adalah yaitu dari hasil riba, curang, timbangan, menipu, atau kong-kali-kong kata sebagian kawan itu, dari perihal yang haram. Kemudian dia dibuatnya sahur, misalnya buka puasa, esok harinya dia tak makan, tak minum, sah puasanya, tapi hancur pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berbuka dari makanan yang haram ataupun berbuka dari minuman yang haram. Distrik mencuri dia untuk sanyu, misal mengalirkan air, airnya dibuat wudu, sah wudunya tapi haram memakainya, tertolaklah salatnya. Kemudian man akala luqmatan bin haramin, barang siapa yang memakan barang haram, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka salatnya tak diterima. Artinya bukan kita tak boleh salat, tetap salat, tapi salatnya itu tertolak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kemudian setelah kita memaksimalkan puasa, baru diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Ini kadang terbalik ya Pak. Sunat dikerjakan. Nah, ketika Ramadan dia bersedekah jor-joran dia. Kemudian sholat tarawih tapi tak berpuasa. Itu bagaimana ceritanya? Sedangkan di Ramadan itu bukan sunnahnya yang menjadi tolak ukur awal. Itu sukses atau tidaknya puasa seorang hamba itu adalah puasanya yang harus diperhatikan. Ya, tapi bukan berarti kita tak boleh beramal sunnah, tapi yang namanya Ramadan itu wajibnya dulu seperti itu. Jadi puasanya dulu maksimalkan, baru yang sunnah-sunnah. Ataupun dia berpuasa, berpuasa tapi tak sholat. Nah ini kadang ada orang berpuasa tapi tak sholat. Pak Ustadz, kami ini sangat menghormati Ramadan, Pak Ustadz. Setiap bulan Ramadan saya berpuasa, tapi sholat tak pernah. Bayangkan dosanya. Yang menghibah saja menghancurkan pahala puasa, apalagi meninggalkan sholat fardu. Nah, itu berlipat-lipat katanya. Kami ini bekerja Pak Ustadz, kerja proyek ini dan sebagainya, kami jadi harus berbuka puasa. Kalau tidak berbuka, nah, kita lihat konteksnya dulu seperti apa. Karena kalau badannya sehat, ada kemampuan, dia dengan sengaja meninggalkan puasa, itulah yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamini doa malaikat Jibril yang didoakan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang setelah bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni, yakni orang yang meninggalkan puasa. Tuh. Artinya kalau dia ngasih timbangan seperti ini daripada itu namanya timbangan rusak. Yang namanya timbangan rusak tak boleh kita pakai. Nah, tetap konslet. Nah, tetap konslet, tak boleh kita pakai. Oleh sebab itu ternyata maksimal atau tidaknya Ramadan itu yang pertama tergantung puasanya seperti apa. Maka kesimpulan Ramadan itu menjadi maksimal itu ternyata dengan bita'atin yazid, yaitu ketakwaan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah orang beriman dan bertakwa, pasti yang wajib itu dikerjakan, apalagi yang sunnah. Artinya di bulan Ramadan di sini, yuk kita para pemirsa, para pendengar,
senantiasa kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, jangan sangka Allah itu ketika duduk di sini Allah tak ada. Wa huwa ma'akum aidama kuntum. Allah itu selalu berada bersamamu dimanapun kalian berada. Artinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin menjadi maksimal kalau dibarengi dengan istiqamah terus-menerus. Tak hanya takut ketika dia masuk masjid, tapi di luar masjid pun juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu sebagai obrolan kita mengawali diskusi kita ya Ustadz ya. Jadi terkait dengan tema kita evaluasi diri, apakah kita sudah maksimal belum ibadah kita Ramadan kita tahun ini? Tergantung ketakwaan kita. Iya, tergantung ketakwaan kita, bagaimana kita menyikapinya untuk merasa Allah itu selalu mengawasi kita, gitu betul, ya Ustadz ya. Dimanapun kita berada, jangan pikir udah sih ini buka aja nggak ini. Coba tadi terkait dengan pembahasan Ustadz tadi ini sering terjadi nih Ustadz. Ketika kepala rumah tangga mungkin ya bekerja keras, dibilang seperti ini, saya berhak untuk tidak berpuasa gitu. Sebenarnya pemahaman apa sih yang sebenarnya harus kita benar-benar memahami ketika ada konflik yang seperti ini Ustadz di lingkungan kita pastinya. Yang pertama itu boleh tidak berpuasa kalau mencukupi syaratnya, Pak. Artinya bekerjanya itu seperti apa kira-kira. Kalau sekiranya bisa ada kemampuan misalnya tetap wajib berpuasa. Tetap ya. Ini yang dimaksud di sini belum kerja seberapa dia sudah makan dia. Sudah minum, sudah merokok. Padahal kerjanya belum seberapa. Andai kata dia puasa sebenarnya dia kuat. Cuma dia dengan sengaja membuat alasan seperti itu. Tapi kalaupun sekiranya memang mau sampai membahayakan pada badan, itu namanya rukhsah. Jadi ada kebolehan, tapi nanti diqadha, diganti. Ya sebenarnya ini berkaitan dengan fikih sebenarnya, Mbak. Sebenarnya bukan ya. Oke. Tapi sekilas kita membahas tadi karena sempat disinggung tadi masalah bagaimana seorang kepala rumah tangga yang bekerja keras mungkin ya, ternyata memang ada hal-hal yang memang harus diprosesnya gitu ya, betul. Nggak pekerjaannya seperti apa ya, gitu ya. Seperti apa. Oke. Kita malah melihat kemaslahatan terlebih dahulu. Kira-kira bekerja itu lebih mengutamakan yang wajib atau hanya sedang-sedang saja. Jadi kalau memang belum betul-betul perlu sekiranya sampai membatalkan puasa itu tak boleh, kita lebih baik berdiamlah di rumah. Masih ada waktu yang lain. Oke. Baik, sahabat SK dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, kita buka line pertanyaan melalui WhatsApp kita 082374726332 terkait dengan tema kita di sore hari ini bersama Ustadz Ainur Rashid di sore hari ini. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Banyak sekali orang bilang rugi bulan puasa nggak terawih, nggak ke masjid gitu ya. Tapi ya kadang ada orang seperti saya yang kadang kerjanya sampai malam Ustadz dan nggak sempat terawih dan ke masjid. Bukankah mencari rezeki juga ibadah ya Ustadz? Terima kasih. Dari Bung Davi di seputaran Jalan Balai. Oke, silakan Ustadz. Jadi sampai meninggalkan terawih seperti itu iya, maksudnya, ya. Mungkin puasanya enggak Ustadz ya. Tetap dijalani, tapi karena pekerjaannya sampai malam gitu, akhirnya tidak terawih. Gitu. Itu sebenarnya sepaket dengan puasa, walaupun perihal sunnah. Jadi yang pertama disayangkan kalau sampai meninggalkan terawih sebenarnya. Kalau misalnya ada waktu, yang namanya sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan pun tak berdosa, tak apa-apa. Ya seperti itu. Tapi diusahakan terawih. Misalnya dengan terawih sendiri di rumah ataupun berjamaah dengan keluarga bisa saja, nggak apa-apa, nggak harus berjamaah di masjid. Misal kalau nggak ada waktu. Nah, itu. Oke. Terkait dengan pertanyaan Bung Davi tadi, memang ini sudah menjadi
Sering, banyak Ya. malah ya Ustaz ya. Itu bukan hanya terjadi pada ibu-ibu, sama bapak-bapak Bapak mungkin juga lebih ada ya. banyak gitu. Ya jadi jangan salahkan ibu-ibu doang ya yang di sini Ya, gitu. itu. Iya, mencari nafkah itu juga Ya, ibadah. ibadah Ya, itu. wajib gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ke diri kita. Ya, Kenapa betul. tema ini sangat cocok banget ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana kita mengevaluasi diri dan kita bertanya dong pada diri kita. Aku belum maksimal deh. Kan aku cuma bisa puasa tapi aku nggak terawih gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ya, siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Fenomena warahmatullahi wabarakatuh. ujung bulan puasa nih, biasanya tempat belanja itu lebih ramai dari masjid Ustaz. Sab tarawih makin maju ke depan gitu ya. Sopnya ya, bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz ya, dari Yanti di seputaran Tuatunu. Oke, silakan Ustaz. Agar kita bisa istiqomah itu, pertama itu jangan tinggalkan perihal yang sunnah-sunnah. Itu pertama, misalnya salah satu contohnya membaca Al-Quran, kemudian istighfar, kemudian mendawamkan wudu. Dawamkan wudu itu tak pernah putus wudu, itu agar istiqamah. Karena yang membuat lalai untuk istiqamah itu kan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang membuat ulah dalam hati itu bergerak ke sana ke sini itu sebenarnya setan, waswas. Termasuk yang membuat malas untuk istiqomah itu setan. Artinya kalau sudah diri kita itu dibentengi dengan kebajikan, itu setan itu akan menghindar. Misalnya dengan mensucikan diri, berwudu. Jadi wudu itu tak hanya dipakai untuk sholatnya, Mbak. Nah, mau pergi ambil wudu baik, kemudian mau tidur ambil wudhu dulu, itu bagus sebagai perlindungan. Banyak sih perihal cara kita agar istiqamah. Intinya di situ kalau sudah berbuah dalam kebajikan itu, maka insya Allah juga akan menambah keistiqomahan kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan ya Ustaz. Iya, banyak untuk sekali membuat itu. kita selalu istiqomah. Apalagi di bulan Ramadan ini kesempatan emas. Ya. Artinya kata Rasulullah yang baca Al-Quran, walladzi, seseorang yang membaca Al-Quran itu di bulan puasa itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan yang lain. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak katakan alif lam mim itu sehuruf. Walakin alifun harfun, lam alif huruf, wa lamun harfun lam huruf, wa mimun harfun mim huruf. 30. Ketika kita baca alif lam mim 30 kita dapat. Itu di luar Ramadan. Bayangkan kalau di bulan Ramadan. Iya. Berapa kali lipat ya? Ya, termasuk sedekah, memberi makan bagi orang yang berpuasa itu. Ketika seorang itu man fattara shaiman, barang siapa memberi makan terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa orang tersebut, tak berkurang sedikit pun ya, Mbak. Nah, itu termasuk juga salah satu amal yang meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau di bulan Ramadan itu kita beramal tapi disia-siakan. Termasuk amal-amal sunnah. Maka kalau bisa seperti yang di awal tadi, tak sempat berjamaah tarawih, kita tarawih sendiri nggak apa-apa. Di rumah Ya, gitu di rumah. ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri itu sih. termasuk introspeksi Iya, diri. kenapa? Kita Ramadan ini. Tentang Ramadan ini sendiri, semuanya ada pada diri kita sih intinya ya. Gimana kita menjalaninya. Kalau kita merasa, tapi kadang kita manusiawi ya Ustaz ya. Kadang iman seseorang itu ada di pasang surut gitu. Kadang kita sebenarnya boleh nggak sih Ustaz kita merasa diri kita seperti ini? Ya Allah, mohon maaf, tahun ini saya nggak bisa ini. Kayak merasa tersungkur berbener ini. Sebenarnya normal nggak sih kita punya perasaan yang seperti itu sih Ustaz? Rendah maksudnya ya. Iya, rendah banget gitu. Itu justru tuh yang baik namanya. Dia mengakui terhadap kekurangan yang ada pada diri kita. Justru kebalikannya itu nggak boleh ya, Pak. Nah, itu bisa ujub, takabur, jadi bisa menjadi sombong nanti. Iya. Nah, lebih baik seperti itu, mengakui terhadap kekurangan itu.
Itu jauh lebih baik. Mengingatkan dengan dosa, maka dengan demikian insya Allah kita akan bangkit kembali untuk beramal kebajikan. Sebagai motivasi diri ya, Iya, itu sebagai motivasi diri itu namanya. Oke. Ya, lagi-lagi kita berdamai dengan hati kita. Iya, sip, betul itu. Karena paling sulit loh berdamai dengan hati gitu. Karena kolbu itu kecil tapi luar biasa. Berbolak-balik. Hari ini kadang hitam, besok putih, besoknya lagi belang-belang kan, besok lagi coklat. Bisa Itulah berubah-ubah hati. ya. Jadi mohon makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Karena beliaulah yang membolak-balikkan Iya. hati kita gitu ya. Tapi kita yang mengontrolnya. Iya. Oke, wow, luar biasa hari ini untuk mengevaluasi diri kita, termasuk saya pribadi ya. Untuk Ya termasuk yang mohon maaf Mbak, ya, termasuk yang mengurangi pahala puasa ini termasuk hati, Mbak. Iya. Hasad, iri dengki, suudzon, meremehkan orang lain, walaupun nggak diucapkan tapi dalam hati gitu Ustaz ya. Indal hasadah, sesungguhnya hasad, busuk hati, iri dengki, suudzon, yakulul hasanat, akan memakan seluruh amal kebajikan, kama takulun narul hatabah, seperti makannya api terhadap kayu bakar. Walaupun dia beramal banyak tapi hatinya tak dijaga, ludes amal kebajikannya itu. Apalagi ini mendekati lebaran nih Ustaz. Lihat tetangga beli itu mau beli itu. Nah, itu termasuk hati juga itu ya. Harus kita jauhi, kita lapang dada. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap Ustaz. Karena waktu kita juga, siap. mungkin sedikit saja Ustadz untuk statement closing kita dari tema kita di sore hari ini. Ya, sebagai kesimpulan. Ya. Maka kesimpulannya, Ramadan itu menjadi maksimal yaitu dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, karena adanya iman dan takwa, seluruh amal kewajiban, apalagi yang sunah-sunah serta apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita cegah. Jadi kesimpulannya, pertahankan ketaatan. Walaupun kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang pasang surutnya, Pak. Iya, benar. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang beriman, kadang khusyuk, kadang tidak, kadang ini. Tetap kita harus pertahankan karena yang menggoda itu semua sebenarnya setan. Ya. Cukup Ustaz ya. Cukup, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat. Amin, semoga amin, aktivitas kita juga lancar sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin, Ustaz, ya Allah. Terima kasih juga untuk para sahabat Eski, pendengar Eski Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Suluh Kolbu, para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga terima kasih untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Tentunya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Zeli Wahyuni, cewek ya. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib, itu menandakan waktu berbuka itu pukul 18 waktu 18:08 waktu Indonesia bagian barat. Saya Suni Nabila pamit undur diri, mohon maaf ada salah kata, kepada Allah saya juga mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silahkan. Ya. Ya, sama. Pemain cadangan. Langsung. Zeli Wahyuni. Berhalangan. Terus nama ya ganti. Ya, enggak apa-apa. Nganu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفرش المبثوث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi, hampir lewat.